mencari seseorang yang memiliki tinta di tangannya. Iya, Kamandanu. Dengan begitu, kami tahu siapa putra kami sebenarnya. Dia yang asli atau orang lain yang sengaja ingin membuat kekacauan. Kami yakin orang itu ada di sekitar Manguntuh. Baiklah, aku akan segera bertindak untuk mencari orang itu. Laporkan, Kanjeng. Di luar sana di Manguntur, setiap perbatasan berjaga dengan ketat. Setiap orang yang akan memasuki sana, mereka diperiksa satu persatu tangannya. Mereka mencari orang yang ada tanda hitam di punggung tangannya. Kembali ke tempat. Baik, Kanjeng. Bagaimana ini, Butokala? Apa yang harus aku lakukan? Menurutku, kamu tenang saja. Jangan terlalu khawatir. Iya, aku punya cara lain. Oh iya. Apa itu? Sekarang rubah dirimu menjadi bajang asli. Lalu? Sudahlah, rubah saja dirimu. Iya. Manusia palsu. Berani sekali kamu datang ke sini. Apa maumu? Karena aku adalah Bajang Putra. Makanya aku berani datang kemari. Aku akan membongkar semuanya. Kalau begitu, silakan buka topengmu. Siapa kamu? Apa maksudmu? Akulah Bajang Putra. Kamu yang siapa? Jangan bohong. Kamu bukan Bajang Putra. Kamu bukan Bajang Putra. Kamu Nagraj. Kamu adalah Nagraj. Kamu adalah Nagraj. Aku adalah Nagraj. Narendra, mulai sekarang aku minta kamu yang mengawasi dan menjaga putriku. Karena di dalam padipaten ini banyak orang yang akan membunuhnya. Baik, Kanjeng. Begini, Kanjeng Gusti. Nah, sebelumnya hamba minta maaf. Kanjeng Putri Nalini kan masih lajang. Begitu dengan Narendra putra hamba. Jadi menurut hamba, bagaimana kalau mereka berdua kita jodohkan saja? Mereka pasangan yang cocok, Gusti Prabu. Apa? Kamu mau menikahkan putriku dengan putramu? Tidak. Aku tidak akan menikahkan putriku dengan siapapun. Apalagi orang biasa seperti kalian. Jadi dia menolak aku, Rom. Kurang ajar. Kamu jangan menyerah, Narendra. Kamu buat Nalini jatuh cinta. Baik. Aku pasti bisa melakukannya, Rom. Aku percaya padamu. Aku benar-benar bahagia karena akhirnya kami tahu kalau kamulah anak kita yang sebenarnya. Aku juga bahagia, Bio. Karena akhirnya tidak ada lagi yang akan mengacau di istana ini. Aku benar-benar bahagia. Dan mudah-mudahan saja Paman Kebowinara menyetujui hal ini. Romo,
Ada apa ini? Kenapa kalian ramai-ramai datang ke sini? Adalah penting yang aku bicarakan dengan Romo. Soal apa? Bandawa dan Mandakini, Romo. Ada apa dengan mereka? Kami ingin pernikahan Bandawa dan Mandakini itu diulang lagi. Karena sekarang kita sudah tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Baiklah, aku setuju dengan usulan kalian. Yang penting, bagaimana dengan Bandawa? Aku tidak masalah, Eyang. Tapi ada baiknya kita tanya dulu pada Mandakini. Apa dia setuju, apa tidak untuk menikah denganku? Kalau dia tidak setuju, aku tidak apa-apa. Baiklah, aku akan tanyakan pada Mandakini. Dan aku yakin sekali, dia pasti setuju. Hari ini aku senang sekali. Akhirnya, semua kebenaran bisa terungkap. Sama-sama Mandakini. Aku juga merasa senang. Karena semua orang yang tadinya meragukanku, sekarang mereka bisa percaya kalau aku adalah Bajang Putra. Tadi Biung Laksmi dan Biung Wisa bicara dengan Eyang. Mereka merencanakan pernikahan kita diulang. Apa kamu setuju? Terima kasih Mandakini. Kebahagiaanku bertambah hari ini. Kemana Butokala? Kenapa dia tidak ada kabar sama sekali? Atau jangan-jangan dia menikmati peran sebagai aku? Tidak, itu tidak boleh terjadi. Kalau itu sampai terjadi, aku tidak akan memaafkanmu, Butokala. Prajurit! Sindi kau kan Gusti. Sekarang juga, kamu pergi ke Manguntung dan cari tahu apa yang terjadi di sana. Sindi kau dawuh kan Gusti. Menurutku, sebaiknya Mandakini dan Bajang Putra harus secepatnya dinikahkan. Hamba sependapat dengan Kanjeng. Ini sekaligus untuk berjaga-jaga dari segala kemungkinan yang buruk yang bisa saja terjadi. Lalu menurut kalian bagaimana? Aku setuju, Romo. Aku juga sependapat, Paman. Sebaiknya pernikahan mereka segera dipercepat. Apa? Bandawa dan Mandakini akan segera menikah? Benar kan Gusti. Bahkan hamba sendiri yang mendengar percakapan mereka. Kurang ajar. Apa yang aku takutkan ternyata terjadi juga. Butokala, berani sekali kamu mengkhianatiku. Aku tidak akan membiarkan kamu hidup, Butokala. Tadi Biung Laksmi dan Biung Wisa bicara dengan Eyang. Mereka merencanakan pernikahan kita diulang. Apa kamu setuju? Mandakini, wajahmu cantik sekali. Ketika aku memegang tanganmu, aku merasakan getaran cinta yang sangat besar. Dan aku ingin sekali memelukmu setiap hari. Sayang sekali kalau aku melepaskan ini semua kepada Biang. Apalagi sebagai Bajang Putra, aku mendapatkan tahta di Manguntung. Tidak, aku tidak akan melepaskan semua ini. Apalagi melepaskan Mandakini. Lebih baik aku melupakan Biang.
Dan aku menikmati semua ini. Kurang ajar. Dia malah asik-asikan menghayal. Buto kalah. Biakta. Biakta, bagaimana kamu bisa masuk sini? Kamu tidak usah menanyakan bagaimana aku masuk ke tempat ini. Tapi kamu harus tanya, bagaimana aku akan membunuhmu. Apa maksudmu? Ajar. Dengar. Aku tahu kamu berniat menikahi Mandakini. Hahaha. Ternyata kamu sudah mengetahuinya. Mau bicara apa lagi? Habis. Kurang ajar. Kamu harus kembali. Karena akulah yang akan menggantikan posisimu sebagai Bajang Putra. Memangnya kamu bisa? Kamu tidak bisa merubah dirimu menjadi Bajang Putra, Biakta. Atau kamu ingin pura-pura menggunakan topeng itu lagi? Itu sudah tidak bisa. Karena sekarang ceritanya sudah berubah. Bajang Putra sudah merubah wujudnya. Oleh karena itu, aku rela menggantikan posisi ini. Selain itu, aku pikir aku jatuh cinta pada Mandakini. Kamu tidak sadar kamu sedang berada di mana. Ini Banguntur, Biakta. Sedikit saja kamu melakukan kekacauan, sebuah orang akan datang. Biarkan. Aku akan membongkar semuanya. Aku akan beritahu semua orang bahwa kamu adalah Buto Kala. Apa kamu bisa? Sekarang coba kamu lihat baik-baik, Biakta. Coba lihat. Aku adalah Bajang Putra. Sedangkan kamu Biakta. Musuh nomor 1 mereka. Pasti mereka tidak akan percaya dengan kamu. Jangan. Kamu benar-benar licik, Buto Kala. Aku pasti akan membunuhmu. Silakan kalau kamu bisa. Itulah kebodohanmu, Biakta. Siapa suruh percaya dengan Buto Kala? Buto Kala, aku bersumpah akan membunuhmu. Ajar kamu, Buto Kala. Ajar! Aku akan membunuhmu! Mandakini, aku tidak akan membiarkan siapapun memiliki kecuali aku. Kamu Buto Kala. Aku akan membunuhmu dengan cara yang sangat meyakinkan.
Kalian pakai ini dan sumbatkan ke telinga kalian. Ayo cepat bagi-bagi. Pakai. Ayo bagi-bagi. Kanjeng, kapas buat apa? Dumbret, kapas ini untuk menyumbat telinga kalian dan untuk melawan kelompok musik itu. Ayo cepat pakai. Wah, benar juga Kanjeng. Dengan kapas ini, mereka tidak bisa mempengaruhi kami dengan musik mereka. Tong bajil. Ya sudah. Sekarang kalian jemput istriku dan bawa ke sini. Ayo cepat jalan. Jalan! Sekarang kalian pergi! Mengapa Kanjeng nunjuk-nunjuk ke sana? Aduh! Mengapa Kanjeng menampar kami? Kenapa kamu pakainya sekarang? Sekarang copot dulu! Buka! Sekarang kalian semua jemput istriku dan bawa ke sini! Ayo cepat! Jalan! Baik! Jalan! Prajurit semprol! Budak! Kan gara-gara aku dia budak. Keluar! Yo, mereka datang lagi yo. Yo, mereka bersama kita yo. Tapi kenapa dia menggodor pintunya dengan keras? Yo, sepertinya mereka tidak sabar ingin mendengar lagu kita dan menjadi joget-joget yo. Iya. Renta. Mari kita berikan mereka tembang yang paling ngehits ya. Ayo, kalian pasti ingin aku ajak nyanyi lagi kan yo? Kanjeng menyuruh kami membawa kalian ke istana. Ayo. Tapi aku tidak mau balik lagi ke istana yo. Lepaskan aku. Iya. Renta kasihan yo Kakang. Dia tidak mau balik ke istana tapi dipaksa yo. Tenang Sario, aku akan membebaskan Runta. Kakang tidak berhasil Kakang. Mereka tidak terpengaruh Kakang. Kenapa mereka jadi kuat begini ya? Kita harus cari cara lain, Sario. Aku punya ide. Idenya apa, Dok? Sini Boko. Kita pengaruhi saja dia dengan berjoget-joget. Kalian dengar nggak anakku ngomong apa? Nggak dengar? Buka makanya kupingnya. Sekarang kalian pergi ke sana yo. Dan jago tong baju ke sini. Aku ingin memberi dia pelajaran. Yo. Cepat. Kenapa kalian, ha? Kenapa kalian juga joget? Mana istriku? Kenapa aku yang ditarik-tarik? Mana istriku? Aku kan menyuruh Runta ke sini. Dan kenapa aku dibawa ke sana? Dompet. Kok Kanjeng
menampar saya? Kenapa Kanjeng menampar saya? Itu harus aku tampar. Mungkin kita sudah terpengaruh lagi dengan musik tadi. Iya. Tapi kalian memang bodoh. Aku kan udah kasih sumbat untuk telinga kalian. Kenapa kalian masih joget-joget? Hah? Habis Kanjeng, mereka jogetnya enak. Kami jadi terpengaruh, kami ikut-ikutan joget. Asik, dasar prajurit kurang ajar. Gak berani melihat istriku joget. Kalian harus kena hukuman dariku. Dihukum. Ayo, siapa lagi yang lihat istriku joget? Siapa lagi? Aduh. Berhubung kalian sudah bersalah dan berani memandangi runtahku sedang berjoget, kalian akan aku hukum. Kalian harus berjoget di dalam karung yang berisi tikus. Prajurit! Iya Kanjeng. Kasih mereka karung yang sudah terisik tikus. Ayo cepat! Baik Kanjeng. Ampun Kanjeng. Tunggu. Hukuman kalian belum berat. Kalian harus buka celana kalian. Ampun. Ayo cepat buka. Ampun Kanjeng. Hah, sekarang kalian cepat pakai karung itu. Ayo cepat. Ampun Tuhan, ampun. Dikit. Jempol. Ada. Wilayah. Dikit ya. Gili. Nalini, aku mau bicara sama kamu. Apa itu masalah persoalan pernikahan kita? Bukan, ini soal harga diri. Aku masih belum bisa terima atas apa yang diperlakukan Kanjeng Gusti terhadap Bopo. Kalau dipikir akal sehat, apa kesalahan Bopo selain dia meminang kamu untuk menjadi istriku? Aku tahu kita tidak sederajat. Tapi apakah dengan itu kalian bisa menginjak-injak harga diri keluargaku? Atas nama Romoku, aku minta maaf untukmu dan Bopomu. Kita bisa saja dengan mudah memaafkan. Tapi apakah kamu bisa membalikan harga diriku? Seluruh warga Kadipaten Pati sekarang sudah tahu atas perilaku Kanjeng Gusti terhadap Bopo. Harga diri kami sudah diinjak-injak. Aku tahu ini tidak mudah untukmu. Tapi sekali lagi, aku minta maaf. Nalini. Sekarang hidup aku sudah tidak berarti. Apalah arti hidup tanpa harga diri dan cinta? Lebih baik sekarang aku mati. Apa maksud ucapanmu, Narendra? Aku akan bunuh diri nanti. Kamu tidak boleh seperti itu. Sadarlah. Tidak. Aku akan bunuh diri. Kalau begitu, lebih baik kami bicarakan kepada Kanjeng Romo. Siapa tahu Kanjeng Romo memiliki jalan keluar untuk masalah ini. Sudah tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Harga diriku sudah hancur. Maafkan aku, Nalini. Maafkan aku karena telah mengganggu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di surga dan bersatu. Narendra, kamu mau kemana, nak? Jangan pergi, Narendra. Aku sudah tidak kuat lagi, Rom. Aku mau bunuh diri. Apa arti hidup jika hanya untuk menanggung rasa malu menjadi alas kaki para penguasa, Rom? Sabar, Kak.
Setiap masalah ada jalan keluar, nak. Dan aku sudah memilih jalan keluarnya. Bunuh diri. Jangan bunuh diri, nak. Bapak mohon. Jangan bunuh diri. Kamu anak satu-satunya, nak. Maafkan aku, Rom. Aku terpaksa melakukan ini semua karena aku udah gak kuat melakukan semua ini, Rom. Oh, jangan tinggalkan Bapak, nak. Jangan tinggalkan Bapak. Jangan tinggalkan Bapak, Bapak mohon. Maafkan aku, Rom. Aku sudah benar-benar putus asa. Rom. Aku malu. Maafkan Narendra, Rom. Narendra pamit. Jangan, nak. Jangan tinggalkan Bapak. Tolong, nak. Jangan pergi. Lepas. Jangan tinggalkan Bapak, nak. Bapak mohon. Jangan bunuh diri, nak. Lepaskan, Rom. Lepaskan. Itu semua kesalahan Kanjeng Gusti, nak. Ya. Narendra, jangan tinggalkan Bapak, nak. Lepas. Jangan pergi, Lepasin nak. aku. Bapak mohon, nak. Jangan tinggalkan Bapak, nak. Narendra! Itu kesalahan Kanjeng Gusti, nak. Bapak mengerti. Bapak mengerti, Bapak. Kamu anak satu-satunya Bapak. Gimana ini? Jangan bunuh diri, nak. Ampun Kanjeng Gusti. Ada apa Sangkuni? Kanjeng Gusti harus bertanggung jawab atas apa yang Kanjeng Gusti lakukan terhadap Narendra. Sangkuni, kalau kamu kemari hanya untuk membicarakan masalah pernikahan putriku Nalini dengan putramu Narendra, terus terang, aku sudah tidak berminat lagi. Kanjeng Gusti tidak bisa melempar batu sembunyi tangan. Kanjeng Gusti yang melepas bola api. Sekarang api itu membakar jiwa Narendra hingga rapuh. Dan kini Narendra tidak punya keberanian untuk hidup. Dia ingin mati, bunuh diri. Kalau Kanjeng Gusti masih punya perasaan, mestinya Kanjeng Gusti tidak diam. Berikan solusi yang terbaik. Sangkuni, Sangkuni, apa kamu sedang menekan aku? Aku bicara sebagai seorang bapak yang ingin menyelamatkan nyawa anaknya. Sangkuni, kalau begitu, selamatkanlah anakku, Narendra, supaya dia jangan sampai bunuh diri. Dan aku sangat prihatin dengan apa yang terjadi atas dirinya. Di mana hati nurani Kanjeng? Berpuluh tahun aku mengabdi kepada Kanjeng Gusti. Dari zaman negeri ini dijajah sampai negeri ini makmur kebah limpah Lojinawi, aku tetap setia. Tapi apa yang Kanjeng lakukan terhadap aku? Apa aku pernah meminta balasan? Hanya aku ingin mempererat hubungan kita dengan menikahkan anak kita. Tapi Kanjeng menghinaku, merendahkan harga diriku. Apakah ini yang dinamakannya bijaksana? Kalau terjadi apa-apa kepada Narendra, seumur hidup aku tidak akan pernah memaafkan Gusti. Kanda, apa yang dikatakan Sangkuni ada benarnya juga. Sekar, kenapa kamu bela Sangkuni? Aku tidak membela siapapun. Aku hanya melihat kejadian yang aku lihat dengan perasaanku dan hati nuraniku. Jadi aku ini harus bagaimana? Apa aku harus menikahkan Narendra dengan putri kita? Begitu? Aku tidak akan memaksakan pernikahan jika itu membuat putri kita tidak bahagia. Masalah hati tidak bisa dipaksakan. Tapi ini soal harga diri dan kemanusiaan. Kakak, apa yang dikatakan Sangkuni benar. Pasti sangat sulit bagi Narendra menerima perlakuan Kakang yang sudah menginjak-injak harga diri dan martabat keluarganya. Sekar,
Aku juga merasa bersalah, terutama terhadap Sangkuni. Dia sudah sejak lama mengabdi pada kita, tapi aku hanya menjaga Pertapati, menjaga keturunan darah biruku. Kanda, aku mengerti maksud Kanda. Tapi aku juga masih tidak setuju dengan sikap kamu yang menyakiti orang lain. Mengenai pernikahan putri kita Nalini dan Narendra, itu bisa dibicarakan lagi. Dan sekarang lebih penting, Kakang menemui Sangkuni untuk mencegah Narendra bunuh diri. Cepatlah bertindak, Kanda, sebelum semuanya terlambat. Menyesal di kemudian hari tidak ada artinya. Sekarang masih ada waktu untuk memperbaiki kesalahan. Kenapa Kanjeng Gusti lama sekali? Sangkuni. Kanjeng Gusti. Kenapa Kanjeng Gusti ke sini? Apa ingin menghinaku lagi? Merendahkan harga diriku lagi? Sudah cukup, Kanjeng Gusti. Sudah cukup. Sangkuni, aku datang ke sini. Aku mau minta maaf atas kesalahanku padamu. Juga sama anakmu Narendra. Percuma minta maaf, Kanjeng Gusti. Narendra sudah mau bunuh diri. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Sangkuni, aku tidak akan biarkan Narendra bunuh diri. Aku pun tidak mungkin membiarkan anakku mati. Tapi siapa yang bisa mencegahnya? Malang benar nasibmu, nak. Kamu terlahir bukan dari keluarga bangsawan. Jadi kita merasa hina. Kalau sampai aku jatuh ke dasar jurang ini, bisa langsung mati aku. Kamu jangan putus asa. Masih ada waktu untuk menyelamatkan anakmu Narendra. Dan aku yakin Narendra belum bunuh diri. Sekarang juga, ayo kita cari bersama-sama. Ayo, Kanjeng Gusti. Mana ini Romo sama Kanjeng Gusti? Kalau mereka nggak datang-datang juga, lama-lama aku bisa mati berdiri di sini. Oh, atau jangan-jangan mereka benar-benar tidak peduli sama aku. Aku mau mati. Aku masih mau hidup. Sebelum tujuan aku tercapai, aku tidak akan mati. Wajah gadis itu selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Entah kenapa, sampai sekarang aku selalu memikirkannya. Aku selalu mencemaskan dan selalu ingin mencarinya.
Jagat Dewa Batara, aku sudah terbang sejauh ini hingga wilayah Manguntur. Tapi belum juga aku menemukan gadis itu. Sepertinya dia juga tidak ada di sini. Lebih baik aku kembali. Jagat Dewa Batara. Dia mirip sekali dengan gadis itu. Kanjeng Putri, ini saya bawa makanan untuk Kanjeng Putri. Seharian ini Kanjeng Putri belum makan. Simpan saja untukmu. Aku tidak lapar. Laksmi, kamu tidak boleh menolak makanan. Nanti kamu sakit. Oh, rupanya namanya Laksmi. Aku tidak lapar, Paman. Kalau aku lapar, aku bisa makan sendiri. Benar ya? Iya, Paman. Baiklah. Pokoknya Paman tidak mau kalau kamu tidak makan dan jatuh sakit. Biar bagaimanapun, kamu adalah keponakan Paman. Dan Paman sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Ternyata dia salah satu putri dari Istana Manguntur ini. Kalau begitu aku sudah tidak cemas lagi. Dia sudah kembali di tempatnya dan dalam keadaan baik-baik saja. Kalau begitu aku harus pergi. Kakang? 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 Ada apa sekarang? Kakang, aku sudah menemukan gadis yang hilang itu. Benar kan? Iya, Kakang. Ternyata namanya Laksmi. Dia putri Manguntur. Dia keponakan dari Tumenggung Kebowinarang. Bukankah dia itu putrinya di Bangkalan? Tapi aku merasa dia seperti anak kandungku sendiri. Anak kita yang hilang, Kakak. Tidak. Tidak. Semua orang sudah tahu kalau Lasmi itu putrinya di Bangkalan. Sudah. Kamu jangan pikirkan siapa-siapa lagi. Lagi pula kita sudah punya Nalini. Aku juga sangat sayang sama Nalini. Ya sudahlah Sekar kalau begitu. Lagi pula sekarang kita sudah punya Nalini di sisi kita. Dan kita sudah menemukan sosok putriku yang hilang pada dirinya. Dan aku sudah terlanjur sayang sama Nalini. Dan dia tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tapi Kakak, jika suatu hari kita menemukan anak kita yang hilang, semoga saja itu tidak terjadi. Sekarang kita sudah terlanjur sayang sama Nalini. Dan dia tidak bisa digantikan sama siapapun. Dasar bodoh! Untung kamu tidak mati. Kalau mati impianku jadi hancur. Ini bukan hanya impian Romo, tapi impian aku juga, Romo. Kalau begitu lain kali kamu jangan bertindak bodoh agar kita tetap aman. Aku hanya ingin cepat mendapatkan hatinya Nalini, Romo. Aku paham itu. Tapi kita harus cari cara yang lebih cantik. Bukan bertindak bodoh seperti ini. Baiklah, Romo. Aku akan pikirkan caranya.
Permisi. Kanjeng Putri. Selamat malam, Paman. Iya. Selamat malam, Narendra. Kanjeng Putri. Ada apa malam-malam di sini? Aku hanya khawatir dengan keadaan Narendra. Apa Narendra baik-baik saja? Sekarang sudah lebih baik, Tuan Putri. Syukurlah. Aku khawatir dengan lukanya. Paman, boleh aku berbicara dengan Narendra? Boleh. Kalau Paman tidak keberatan, Paman tinggalkan kami. Ya, baik. Saya tidak keberatan kok. Ayo silakan Kanjeng. Ya. Narendra, bagaimana dengan lukamu? Au! Paman, boleh aku berbicara dengan Narendra? Boleh. Kalau Paman tidak keberatan, Paman tinggalkan kami. Ya, baik. Saya tidak keberatan kok. Ayo silakan Kanjeng. Ya. Narendra, bagaimana dengan lukamu? Au! Tidak apa-apa, Tuan Putri. Sudah lebih baik. Narendra, aku benar-benar menyukaimu. Tuan Putri suka sama aku. Iya, Narendra. Kamu adalah pemuda yang sangat baik. Aku sangat menyukai pemuda sepertimu. Tapi maafkan aku, Narendra. Rasa sukaku hanya bisa sebatas pertemanan saja. Tidak bisa lebih dari itu. Sial, kok tidak dengar apa-apa? Tapi Tuan Putri, aku benar-benar mencintai Tuan Putri. Terima kasih atas rasa cintamu, Narendra. Tapi aku tidak bisa membalas cintamu. Tapi kenapa Tuan Putri? Narendra, karena sudah ada seseorang yang datang lebih awal mengisi hatiku. Ya, tapi bagaimana mungkin Tuan Putri bisa bertemu dengan seseorang, padahal Tuan Putri setiap hari mengunci diri dalam kamar? Maafkan aku, Narendra. Aku tidak bisa memberitahumu. Lebih baik kamu simpan saja rasa cintamu kepadaku. Karena menurutku, itu akan membuang waktumu saja. Aku harus pergi, Narendra. Kamu lekas sembuh ya. Aduh. Paman? Paman tidak apa-apa. Tidak apa-apa kok. Aku tidak apa-apa. Bagaimana? Sudah bicara dengan Narendra? Sudah, Paman. Kalau begitu aku masuk ya. Ya, silakan. Iya. Bagaimana?
Dia bicara apa? Dia pasti jatuh cinta padamu kan? Iya kan? Iya, Rom. Dia bilang kalau dia suka sama aku. Bagus, bagus itu. Lalu. Tapi dia tidak mau berhubungan sama aku, Rom. Dia cuma hanya ingin berteman sama aku. Iya, bagaimana sih? Dia suka, tapi hanya ingin berteman. Iya, Rom. Karena dia bilang kalau dia sudah punya kekasih. Dia sudah punya kekasih. Siapa kekasihnya? Hah? Kita tidak pernah lihat. Benar, Rom. Selama ini Tuan Putri selalu berdiam diri di kamar. Jangan-jangan selama ini dia suruh prajurit untuk kirim surat kepada kekasihnya. Bisa jadi, Rom. Rom, kita harus selalu mengawasinya, Rom. Aku harus tahu siapa kekasih Putri sebenarnya. Kalau perlu, setelah kita tahu siapa kekasihnya, kita langsung bunuh aja, Rom. Arya Putra, Biung, kamu sedang apa, Nak? Mendengarkan binatang malam. Kamu melamun ya? Apa yang sedang kamu pikirkan? Bopo pergi kemana, Biung? Sekarang aku sangat merindukannya. Bopomu pasti akan kembali, Nak. Dia tidak akan mungkin meninggalkanmu. Ini semua salahku, Biung. Aku yang meminta Bopo untuk pergi mencari bidadari itu. Sekarang aku sudah merindukannya. Tidak seharusnya kamu melakukan itu, Nak. Tapi Biung yakin, apapun yang Bopomu lakukan, pasti dia akan baik-baik saja. Aku ingin mencarinya, Biung. Arya Putra, kamu dengarkan Biung ya, Nak. Kamu tidak boleh kemana-mana. Kamu tidak bisa melihat. Biung tidak mau kamu terjadi apa-apa lagi. Kamu mau dengarkan Biung, kan? Iya, Biung. Aku mau mendengarkan Biung. Lagi pula sekarang aku juga sudah ngantuk. Ya sudah, sebaiknya kamu tidur ya, Nak. Sini. Maafkan aku, Biung. Aku harus pergi mencari Bopo. Makanan kesukaan Arya Putra sudah siap. Pasti dia senang sekali. Arya Putra, Nak, makanannya sudah siap, Nak. Ayo kita makan. Arya Putra. Pasti dia masih tidur. Nak. Arya Putra? Pergi kamu ular. Pangeran, Siapa itu? Aku tahu kamu ada di dekatku. apa yang terjadi dengannya?
Sepertinya ada sesuatu dengan pandangan pangeran. Bibi, Kalau dia buta, bagaimana mungkin dia bisa mengenaliku? Bibi siapa sebenarnya? Anak kecil, kamu kenapa berada di hutan ini? Aku sedang mencari bopoku. Dwi Pangga. Siapa namamu? Di mana tempat tinggalmu, nak? Aku tinggal bersama Biung dan Eyang. Terima kasih, Bibi. Bibi sudah menyelamatkan aku ya. Tadi ada ular yang hampir menggigitmu. Apa kamu tidak melihat ular itu? Aku tidak bisa melihat apa-apa, Bibi. Kenapa dengan penglihatanmu? Ceritanya panjang. Lalu, bagaimana cara kamu mengenali kalau aku ini wanita? Aku mencium wangi-wangian yang dipakai oleh Bibi. Jadi aku yakin yang menyelamatkanku adalah perempuan. Pangeran, dengan keadaan seperti ini, kamu masih mencari bopomu. Kamu sungguh anak yang baik, nak. Nak, ikutlah denganku. Kemana, Bibi? Ke tempatku. Aku berjanji, aku akan membantumu mencari bopomu. Terima kasih, Bibi. Nak, apa Biung dan Eyangmu tidak tahu kalau kamu pergi dari rumah? Biung tidak pernah mengizinkan aku untuk pergi sebab aku buta. Memangnya bopomu kemana? Sampai kamu pergi seperti ini. Bopo mencari bidadari yang dikira Bibi Palastri. Bidadari? Iya, semua orang tidak percaya pada Bopo. Katanya Bibi Palastri sudah meninggal. Tapi Bopo bilang dia melihat bidadari itu. Aku juga pernah melihat bidadari itu sekali. Sepertinya aku pernah mendengar suara Bibi. Tidak asing bagiku. Apa jangan-jangan aku pernah kenal sama Bibi? Nak, kita baru pertama kali bertemu. Kamu istirahat ya. Aku berjanji, aku akan membantumu mencari Bopo. Terima kasih, Bibi. Maaf Kanjeng Putri, itu siapa yang Kanjeng bawa? Aku menemukannya di jalan. Dia sedang terlunta-lunta. Oleh karena itu aku bawa kemari. Kasihan dia. Mari. Baik sekali Kanjeng Putri. Malini, siapa yang kamu bawa itu, nak? Biung, aku menemukannya di jalan. Dia berjalan terlunta-lunta. Aku sangat kasihan Biung kepadanya. Oleh karena itu, aku membawanya kemari. Nalini, maksud kamu mau ajak dia tinggal di istana? Iya, Kanjeng Romo. Tidak, Nalini. Kamu pikir istana ini tempat penampungan anak-anak telantar? Lagi pula, kita tidak mengenal siapa dia. Kanjeng,
anak ini tidak memiliki orang tua. Kalau kita membiarkannya di jalan, anak ini bisa mati. Lagi pula, sebagai seorang pemimpin, kita harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Kang Mas, apa yang dikatakan Nalini itu benar. Dia pemimpin yang hebat. Dia peduli dengan rakyatnya. Jadi menurut hamba, biarkanlah anak itu tinggal bersama kita. Baiklah. Kalau itu keputusan kalian berdua, aku izinkan. Nama kamu siapa, Nak? Arya Putra, Kanjeng. Baiklah, Nak. Kamu boleh tinggal di sini. Terima kasih banyak, Kanjeng. Kanjeng Romo, Biung, kami pamit dulu. Aku harus menyiapkan kamar untuk Arya Putra. Bagaimana penyamaranku ini, Kanjeng Putri? Hebat kan? Iya, Arya Putra. Penyamaranmu benar-benar sempurna. Tapi Kanjeng Putri lebih hebat lagi. Semua orang percaya dengan omongan Kanjeng Putri. Sudahlah, Arya Putra. Yang penting sekarang kamu aman berada di sini. Terima kasih, Kanjeng Putri. Sama-sama, Arya Putra. Aku berharap kamu bisa betah berada di sini. Ya betahlah, kan ada Kanjeng Putri. Apa? Fatmi ini meninggal di Cina? Kamu mendapatkan surat ini dari siapa? Hamba juga tidak tahu, Kanjeng. Surat itu tanpa pengirim. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Fatmi ini masih hidup. Aku harus mencari tahu semua ini. Prajurit, cepat siapkan kuda untukku. Baik, Kanjeng. Maafkan aku datang secara tiba-tiba, Pak. Ada yang ingin aku tanyakan sama Pak. Maaf, Kanjeng. Sepertinya ada sesuatu yang membuat hati Kanjeng resah. Ada apa, Kanjeng? Baca lagi. Kanjeng, hamba bisa memastikan bahwa Kanjeng Fatmidi dan Narirati tidak terjadi sesuatu apapun juga di sana. Bukan aku tidak percaya sama Paman. Tapi permasalahannya, dua orang yang sangat aku cintai berada di negeri yang mana aku sendiri tidak tahu bagaimana keadaan negeri itu. Aku akan ikut dengan Paman. Hamba sangat paham, Kanjeng. Kalau begitu, Kanjeng boleh ikut sama saya untuk ke sana. Di sana nanti Kanjeng bisa melihat bagaimana keadaan Narirati dan Kanjeng Fatmini di sana. Baik, Paman. Lapor, Kanjeng. Suratnya sudah sampai ke tangan Respati. Bagus. Apa tidak ada yang mencurigaimu? Tidak, Kanjeng. Keluar. Mendiko, Kanjeng. Sebentar lagi, Respati akan pergi ke Cina untuk membuktikan surat itu. Setelah dia pergi, aku akan menculik bayi. Lapor, Kanjeng. Suratnya sudah sampai ke tangan Respati. Bagus. Apa tidak ada yang mencurigaimu? Tidak, Kanjeng. Keluarlah. Mendiko, Kanjeng. Sebentar lagi,
Respati akan pergi ke Cina untuk membuktikan surat itu. Setelah dia pergi, aku akan menculik bayi. Virendra sayang, Romo akan pergi untuk sementara waktu. Romo harap kamu jangan bersedih. Kamu baik-baik ya sayang ya. Maaf Kanjeng, apakah Kanjeng memanggil hamba? Benar Bajil, aku akan pergi. Jadi aku mohon kamu bisa menjaga Virendra dengan baik. Baik Kanjeng, hamba akan menjaga Virendra dengan baik. Sekarang kamu ikut Om Bajil ya sayang. Romo akan pergi. Jaga diri baik-baik ya. Titip putraku. Ya Kanjeng. Dadah. Dadah Romo. Kanjeng, sekarang kita main yuk. Kita main kuda-kudaan. Iya. Burung elang melayang-layang di udara, melihat anak ayam ke bawah. Anak ayamnya kena. Sekarang pangeran duduk ya. Duduk yang manis. Duduk yang manis. Iya. Pangeran. Ada apa? Ada hantu. Kamulah anak ayam yang lemah itu. Sekarang kamu ikut aku. Oh, anak pinter. Ikut paman ya. Yuk. Sekarang kamu tidur di sini. Kurang ajar. Kenapa dia tidak bisa lepas? Apa yang harus aku lakukan? Bayi ini sengaja mau mengerjaiku, iya kan? Aku terpaksa pakai topeng lagi. Bajang Putra membawa Virendra. Iya Gusti Kanjeng. Aku sudah berusaha menahannya, tapi aku tidak bisa karena dia lebih sakti Kanjeng. Maafkan aku Kanjeng. Ajar. Aku akan kerahkan pasukan untuk menangkapnya. Tidak perlu. Biar aku saja yang menangkapnya, Eyang. Aku pikir dia melakukan kekacauan ini semua untuk merusak nama baikku. Benar. Dia pikir orang-orang Manguntur tidak tahu kalau dia adalah Bajang Putra palsu. Benar, Eyang. Aku harus bisa menangkapnya dengan tanganku sendiri. Dan aku akan membawanya ke sini untuk membuka kedok palsuannya. Baiklah. Aku juga penasaran siapa dia sebenarnya. Baiklah. Kalau begitu, aku pamit dulu, Eyang. Aku akan menangkapnya. Hati-hati. Kurang ajar kamu, Piang. Kamu sengaja ingin menghancurkan semua rencanaku. Tapi jangan kamu pikir aku akan tinggal diam. Ada apa, Bajang? Tidak, Yang. Aku pamit dulu.
Kamu kenapa tidak mau lepas dari tubuhku? Aku akan menghukummu. Kurang ajar. Kenapa kepalaku yang sakit? Sakit sekali. Apa yang harus aku lakukan? Anak ini benar-benar sakti. Aku harus berhati-hati dengannya. Byakta! Keluar kamu, Byakta! Byakta! Keluar kamu, Byakta! Aku tahu kamu ada di dalam, Byakta! Untuk apa? Cepat keluarlah! Untuk apa dia kemari? Dia tidak boleh tahu kalau aku bersama bayi ini. Byakta! Jangan lari kamu! Serahkan bayi itu padaku. Silakan kalau kamu mau. Kamu ingin mengotorkan nama Bajang Putra kan? Makanya kamu lakukan penculikan bayi itu. Untuk apa aku mengotori dirimu? Lebih baik aku langsung membunuhmu. Kalau begitu, serahkan bayi itu. Ini, ambil jika kamu mau. Hahaha. Aku tahu sekarang. Kamu menempel dengan bayi itu kan? Dasar bodoh kamu, Byakta. Hahaha. Ajar! Busuk. Hop. Sekarang aku tidak perlu repot membongkar siapa dirimu. Dasar manusia bodoh kau, Byakta. Hahaha. Semua rahasia itu akan terbongkar dengan sendirinya. Busuk. Hop. Sekarang aku tidak perlu repot membongkar siapa dirimu. Dasar manusia bodoh kau, Byakta. Hahaha. Semua rahasia itu akan terbongkar dengan sendirinya. Paman. Ada apa? Aku baru saja keluar untuk mencari si penjual Verendra yang telah menggunakan namaku. Apa kamu berhasil menemukannya? Iya, Paman. Lalu, apa kamu berhasil menyelamatkan Verendra? Tapi di mana dia? Atau kamu tidak bisa mengalahkan penculik itu?
Bukan seperti itu, Paman. Aku bisa saja membunuh penculik itu. Tapi aku sengaja membiarkan Verendra bersamanya. Kenapa? Sungguh aneh sekali. Kamu sudah menemukan penculik itu dan juga Verendra. Tapi kenapa kamu tidak membawanya ke sini? Karena nanti penculik itulah yang membawa Verendra ke sini. Apa maksud kamu? Mana mungkin penculik itu akan membawa Verendra ke sini? Kenapa kamu begitu yakin? Iya, Bajang Putra. Penculik itu pasti sudah pergi jauh membawa Verendra. Dan Biung sungguh tidak mengerti dengan jalan yang kau pikirkan. Tidak, Biung. Dia tidak akan kemana-mana. Aku sudah membuat Verendra menempel dengan penculik itu. Lama-lama, penculik itu juga pasti akan datang kemari untuk meminta bantuanku melepaskannya dari bayi itu. Tapi Bajang Putra, dia bisa sangat membahayakan Verendra. Tidak, Paman. Itu tidak akan terjadi. Aku sudah melindunginya dengan energi pelindungku. Dan saat penculik itu datang kemari, kita semua akan tahu siapa orang yang telah menyamar sebagai Bajang Putra, yang telah mencemarkan nama baikku. Rencana yang sangat bagus, Bajang Putra. Iya, Bajang Putra. Biung juga bangga padamu. Aku melakukan ini semua untuk membersihkan nama baikku, Biung. Ada aja. Benar-benar mengganggu. Ada apa, Narendra? Kenapa kamu menggerutu seperti itu? Apa Romo sudah tahu? Putri akan membawa seseorang ke dalam istana ini, Romo. Maksudnya untuk apa? Ya untuk tinggal dalam istana ini. Putri akan mengasuh anak itu karena dia kasihan. Anak itu yatim piatu, Romo. Benar-benar aneh kelakuan putri itu. Iya, Romo. Dan sekarang seluruh waktu Putri Nalini akan tercurah kepada anak itu. Itu akan sangat mengganggu rencana aku, Romo. Kapan aku bisa mendekati Putri Nalini dan mencuri hatinya? Kalau begitu, biar aku yang bicara dengan dia. Maksud Romo, bicara untuk apa, Romo? Ya supaya kamu bisa menikah dengan dia. Romo, apa mungkin Putri mau menikah dengan aku? Aku takut kalau Tuan Putri menjadi semakin marah sama aku, Romo. Kamu jangan menganggap remeh Romo. Aku tahu apa yang harus aku bicarakan. Bagaimanapun, kamu harus bisa menikah dengan Putri Nalini. Karena dialah satu-satunya cara untuk kita bisa menguasai istana ini. Setelah kita kuasai, kita lenyapkan Kupatra. Arya Putra, makan yang banyak ya. Aku tahu pasti kamu lapar. Iya, kebetulan aku juga lapar, Kanjeng Putri. Nalini, kasihan sekali anak ini buta. Iya, Biung. Tapi walaupun Arya Putra buta, aku kagum kepadanya. Dia tidak pernah kehilangan keceriaannya. Iya, nanti Biung juga akan mengusahakan kesembuhannya. Biung akan datangkan tabib yang terbaik di Kadipaten Pati ini untuk mengobatinya. Biung mau mengobati mata Arya Putra? Iya. Kamu kenapa, Nalini? Kenapa terlihat kaget? Bukannya keinginanmu sama dengan Biung? Ingin melihat dia sembuh kembali? Benar, Biung. Aku ingin Arya Putra bisa melihat lagi. Kalau mata Arya Putra sembuh, itu berarti dia akan mengenaliku. Oh ya, Nalini, Biung juga punya kabar gembira. Kabar apa, Biung? Biung sudah menemukan gadis yang hilang itu. Benarkah, Biung? Dan ternyata dia putri dari Mamuntu. Namanya Laksmi.
Laksmi. Bibi Laksmi. Kalau mata Arya Putra sembuh, itu berarti dia akan mengenaliku. Oh ya Nalini, Biong juga punya kabar gembira. Kabar apa, Biung? Biong sudah menemukan gadis yang hilang itu. Benarkah, Biung? Dan ternyata dia putri dari Manguntu. Namanya Laksmi. Laksmi? Bibi Laksmi. Biung sekarang menjadi lebih tenang. Karena melihat dia baik-baik saja. Walaupun Biung masih merasa kehilangan. Sepertinya ada yang datang. Biung pergi dulu ya. Baik, Biung. Kanjeng, Kamu mau bertemu Nalini? betul Kanjeng. Silakan. Terima kasih. Tuan Putri, Ada apa, Narendra? kalau Tuan Putri tidak keberatan, hamba ingin mengajak Tuan Putri jalan-jalan. Baiklah, kamu tunggu di luar. Biar aku menyuapi Arya Putra dulu. Baik Tuan Putri. Narendra, ayo kita pergi. Maaf Tuan Putri, anak ini kecil. Iya, memangnya kenapa? Tuan Putri, Narendra, Arya Putra ini sudah seperti adikku. Aku sangat menyayanginya. Kalau memang kamu keberatan, lebih baik tidak usah pergi. Ayo. Tidak Tuan Putri. Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan Tuan. Tenanglah, tenang. Saat ini, Pangeran Verendra sudah menempel dengan tubuh penculiknya atas bantuan Bajang Putra. Hal ini memudahkan kita untuk mengenali siapa penculik itu. Mulai hari ini, semua warga laki-laki tidak diperbolehkan keluar rumah dengan menggendong putranya. Agar kalian dan para pasukan Manguntur tidak salah tangkap. Dan barang siapa yang melihat seseorang menggendong pangeran, laporkan ke istana. Siap! Gara-gara kamu, aku jadi ikut-ikutan siap! Bau apa ini? Kurang ajar! Kamu telah mengotori tanganku! Inilah pembalasan aku! Kenapa leherku yang sakit? Kurang ajar!
sekali. Setan. Bau sekali. Setan. Anak itu benar-benar menyebalkan. Kenapa? Sekarang aku tidak mempunyai waktu untuk berdua-duaan dengan Putri Nalini, Romo. Karena kemanapun Putri pergi, anak itu selalu ikut. Dan Putri Nalini pun tidak mau meninggalkan anak itu, Romo. Anak itu benar-benar mengganggu. Dia harus dilenyapkan. Mas Romo, membunuhnya. Kalau perlu begitu. Romo, kita tidak mungkin membunuh anak itu di sini. Tentu saja tidak. Aku tidak sebodoh itu. Nanti malam kita culik dia. Kita tinggalkan dia di hutan. Itu ide bagus. Kita culik anak itu, kita tinggalkan di hutan. Biarkan binatang buas yang membunuh anak itu. Jadi kita tidak perlu mengotori tangan kita, Romo. Rencana yang bagus. Prajurit, aku butuh bantuanmu. Jendelaku tidak bisa ditutup. Ayo. Siapa? Sudah, Tuan. Ya, sudah. Pergilah. Sekarang aku harus membunuh Narendra. Dia pasti sudah membawa kabur anak itu. Siapa kalian? Kenapa kalian membawaku ke sini? Hei, siapa kalian? Kenapa kalian tidak mau bicara? Sepertinya mereka orang-orang sengaja yang menyembunyikan jati dirinya. Di mana aku? Kenapa keadaannya seperti menyeramkan? Kalian boleh saja menyembunyikan jati diri kalian. Tapi sekarang aku akan tahu siapa kalian sesungguhnya.
Suara suling ini, Romo. Kepalaku sakit. Ya, benar juga. Sudah hentikan. Hentikan. Sakit. Ternyata Paman Menteri dan Narendra. Tapi buat apa mereka melakukan ini padaku? Suara suling ini, Romo. Kepalaku sakit. Ya, benar juga. Sudah hentikan. Hentikan. Sakit. Ternyata Paman Menteri dan Narendra. Tapi buat apa mereka melakukan ini padaku? Gawat, Romo. Apanya yang gawat? Tadi kita teriak-teriak. Anak itu pasti mendengar suara kita dan mengenali siapa kita. Benar juga. Kita bunuh saja dia. Agar jejak kita tidak terlacak. Iya, itu lebih baik. Karena kalau sampai jejak kita terlacak, kita bisa dalam bahaya. Ayo. Benar-benar jahat. Aku harus berubah menjadi buaya untuk mengecoh mereka. Kemana anak itu, Romo? Kenapa bisa secepat itu dia menghilang? Sudahlah, kita tidak usah perhatikan dia. Mudah-mudahan dia dimakan binatang. Ya sudah. Kenapa, Narendra? Kenapa? Ha? Aku benar-benar tidak tenang, Romo. Bagaimana kalau sampai anak itu bisa kembali ke istana dan menceritakan semuanya sama Nalini? Kita benar-benar dalam bahaya, Romo. Itu tidak akan terjadi, Narendra. Ha? Anak itu buta. Mana mungkin dia bisa ke istana? Ha? Iya. Romo benar. Makanya kamu tidak perlu takut. Ya? Kita bersikap seperti biasa saja. Agar tidak ada yang curiga. Baik, Kanjeng Romo. Tenang. Kamu harus tenang. Iya. Tenang. Oh, Dewata. Aku harus pergi kemana untuk keluar dari hutan ini? Bagaimana aku harus pergi? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Semua gelap.